Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaili. Di sini saya ditemani oleh Mas Jihad sebagai narasumber saya. Mas Jihad ini adalah Ketua Orto Muhammadiyah. Di sini kita akan membahas mengenai Muhammadiyah. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana sih proses masuknya Islam di Indonesia? Untuk proses masuknya Islam di Indonesia itu ada dari 3 bangsa ya. Pertama dari India, yang kedua dari Arab, dan yang ketiga dari Cina. Sebenarnya tahun masuknya Islam di Indonesia itu antara 7 Masehi sampai 13 Masehi ya. Untuk masuk Islamnya ke Nusantara ya, ke Nusantara itu melalui perdagangan. Jadi Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan. Kebanyakan dari tiga bangsa itu yang masuk dalam menyebarkan Islam ke Nusantara melalui perdagangan. Jadi yang pertama Cina, ya kan, itu juga melalui perdagangan, Arab juga melalui perdagangan, dan Cina juga perdagangan. Meskipun ada beberapa juga yang tidak melalui perdagangan seperti penyebaran budaya dan juga melalui pernikahan. Seperti itu proses masuknya Islam di Indonesia. Itu saja. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih pemikiran Ahmad Dahlan terhadap Islam? Jadi pemikiran Ahmad Dahlan terhadap Islam itu mulai tumbuh sebelum Ahmad Dahlan itu berangkat ke Mekah untuk belajar terkait Islam, ya kan. Jadi Ahmad Dahlan itu sudah mulai agak tergerak hatinya melihat Islam yang bahasanya itu masih sosio-Islam itu Islamnya masih mengikuti budaya seperti budaya Nusantara saat itu kan masih berbau Hinduisme seperti itu. Nah, ketika Ahmad Dahlan berangkat ke Mekah untuk belajar Islam kembali, dia menemukan beberapa banyak hal yang salah dalam praktik Islam seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui, seperti tahayul, bid'ah, khurafat itu yang dikumpulkan oleh Ahmad Dahlan, sehingga Ahmad Dahlan memiliki pemikiran bagaimana sih seharusnya bagaimana Islam di Nusantara, di Indonesia ini menjadi murni kembali sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Maka dari itu Ahmad Dahlan membuat gerakan tajrid. Tajrid itu pemurnian, pengosongan, kembali pada Islam yang sebenar-benarnya, kembali Islam yang awal, sebenarnya Islam seperti itu. Tentu saja Ahmad Dahlan mengalami penolakan terhadap masyarakat karena Ahmad Dahlan tentu saja merubah konsep, merubah cara yang biasanya, merubah kultur, merubah kebiasaan waktu itu masyarakat Jogja, merubah masyarakat Jogja dalam berislam yang biasanya masih pasang sesajen dan lain-lain gitu kan, masih pasang jimat, percaya pada hal-hal selain Allah seperti itu. Jadi tajrid itu fungsinya yaitu pengembalian Islam seperti itu. Nah, Ahmad Dahlan berpikir kan akhirnya butuh tajrid itu, sehingga mulailah dibentuk Muhammadiyah. Muhammadiyah itu gerakan yang benar-benar mentajridkan, mengembalikan Islam masyarakat Nusantara kembali pada Islam yang sebenar-benarnya. Itu seperti tujuannya menciptakan masyarakat Muslim yang sebenar-benarnya. Itu tujuan Muhammadiyah seperti itu. Nah, selanjutnya gerakan Muhammadiyah tentu saja sesuai dengan perkembangan zaman. Tentu saja Muhammadiyah tidak bisa diam melihat perkembangan zaman yang sampai saat ini itu kan, sehingga terbentuk gerakan baru yaitu gerakan tajdid. Gerakan tajdid itu gerakan perubahan, pembaharuan gitu. Jadi umat Islam itu tidak terbelakang umat Islam itu tidak jumut. Kita melepas dari kejumutan, kebodohan. Jadi kita bergerak tidak hanya untuk masalah muamalah, masalah keagamaan dan lain-lain, tapi umat Islam harus bisa bergerak maju untuk mengikuti perkembangan zaman. Itu gerakan tajdid seperti itu. Apa saja sih cita-cita Muhammadiyah? Jadi itu masuk ke MKCHM, Matan Keyakinan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, ya kan. Jadi kalau cita-cita Muhammadiyah itu ada 5. Yang pertama itu Muhammadiyah sepakat bahwasanya gerakan Muhammadiyah ini gerakan yang berasaskan Islam gitu. Yang kedua, Muhammadiyah meyakini bahwasanya Islam itu sebenarnya datang untuk Nabi Muhammad, tapi sebenarnya Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, pokoknya sampai Nabi Adam itu. Jadi Islam itu dari awal sebenarnya itu.
Yang ketiga, Muhammadiyah sepakat, Muhammadiyah mencita-citakan bahwasanya Muhammadiyah itu bergerak dengan asas Islam. Jadi hampir sama kayak cita-cita yang pertama sebenarnya kan. Yang keempat, Muhammadiyah itu memiliki gerakan Muhammadiyah itu ada 4 fokusnya. Yang pertama terhadap akidah, keyakinannya, akhlak, yaitu perilaku, akhlak, akidah, akhlak. Setelah itu muamalat. Ya, muamalat itu terhadap manusia. Jadi perlakuan yang sama terhadap manusia sama. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mengajak kepada semua elemen masyarakat yang ada di Indonesia untuk menciptakan Islam yang ideal, Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin di negara Indonesia ini. Salah satu tagline itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana mengenai sifat dan hakikat Muhammadiyah. Sifat dan hakikat Muhammadiyah. Dan siapa saja sih tokoh Muhammadiyah yang Anda ketahui? Jadi tokoh-tokoh Muhammadiyah yang saya ketahui ya, sifat dan hakikat. Sebenarnya sifat dan hakikat Muhammadiyah itu sama seperti organisasi-organisasi yang lainnya, gitu kan. Salah satu perintah dalam ayat Al-Qur'an itu kan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi disebutkan di sana itu akan datang suatu kaum, suatu golongan daripada kalian, ummatu yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada kebenaran, dan wa yanhauna 'anil munkar, yaitu mencegah dari kemungkaran atau keburukan, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu Muhammadiyah atau organisasi Islam yang lainnya, mungkin Nahdlatul Ulama atau yang lain, itu adalah salah satu bentuk ikhtiar manusia untuk bagaimana mengimplementasikan ayat tersebut, gitu. Jadi kita akan Muhammadiyah itu kan suatu kelompok, suatu organisasi yang bergerak di amar ma'ruf nahi mungkar tersebut, gitu. Jadi sifatnya teman-teman mau mengikuti Muhammadiyah, mau mengikuti organisasi yang lain, asal itu benar-benar benar menurut dengan kaidah-kaidah Islam dan syariatnya, saya rasa baik untuk diikuti yang mana saja. Itu sifat dan hakikat. Jadi Muhammadiyah itu asasnya kan amar ma'ruf nahi mungkar, itu. Jadi tidak ada yang buruk sebenarnya di Muhammadiyah. Itu. Lalu untuk tokoh-tokoh Muhammadiyah sebenarnya banyak sekali ya, seperti A.R. Farudin, Ahmad Dahlan sendiri sebagai pendirinya. Kalau di akhir-akhir ini ya ada Pak Kiai Din Samsudin, ya masih banyak lagi lah kalau tokoh-tokoh Muhammadiyah itu. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Seperti apa sih bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah? Kalau gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah ini banyak ya, maksudnya dari dulu sampai sekarang. Dulu bahkan sebelum Muhammadiyah dibentuk itu pun masih masih perkumpulan yang dibuatkan di tempat ngajinya Ahmad Dahlan. Bahkan para muridnya itu kan sampai bosan ketika ngajikan surat Al-Maun terus, gitu. Ketika ditanya sama Ahmad Dahlan, kenapa ketika si murid ini